Satu, evaluasi dan pecat seluruh anggota DPR RI yang tidak pro dan mendiskreditkan rakyat. Dua, sahkan undang-undang perampasan aset dan bersihkan kabinet, parlemen, dan peradilan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tiga, evaluasi dan pecat seluruh menteri dan wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN dan ketua umum partai politik. Empat, cabut segala tunjangan fantastis menteri, wakil menteri, direksi, dan komisaris BUMN. Lima, pecat Kapolri dan laksanakan reformasi kepolisian secara menyeluruh. Enam, revisi undang-undang TNI dan hentikan pembangunan Kodam yang memperkuat watak militeristik rezim. 7, tolak kenaikan pajak miskin dan tolak efisiensi anggaran pendidikan, kesehatan, dan pertahanan sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. 8, wujudkan reforma agraria sejati dan turunkan harga. 9, bangun industri nasional dan jalankan rem reform sejati. Dan ke-10, adili Jokowi dan kroni-kroninya dan makzulkan Gibran. Bahwa negara Indonesia negara hukum, artinya sudah sepatutnya jika kemudian institusi Polri tidak berguna dan tidak mempunyai kontribusi untuk bangsa, maka saya belum percaya bahwa institusi Polri pantas untuk dibubarkan, teman-teman sekalian, karena dia akan merusak seluruh sumber daya alam Indonesia. Dia akan merusak hati dan rakyat. Jangan salah ketika kemudian rakyat marah atas tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh kepolisian kemarin, teman-teman. Kemudian kalau kita berbicara dengan perwakilan rakyat, yang kemudian hari ini seolah-olah menginjak hak-hak masyarakat, yang kemudian pada dasarnya dia dikatakan sebagai dewan perwakilan rakyat, dia harus kemudian menjadi representasi daripada rakyat Indonesia. Tetapi pada faktanya hari ini dia menari-nari di atas penderitaan rakyat. Maka perlu saya bertegas, maka perlu adanya pembubaran dewan perwakilan rakyat, karena dia tidak mampu mewakili seluruh keluhan masyarakat, teman-teman. Di tengah gejolak ekonomi bangsa hari ini, malah kemudian dewan perwakilan rakyat kemudian mengajukan kepada Kementerian Keuangan untuk kemudian menaikkan tunggangannya. Padahal jelas hari ini rakyat Indonesia sedang sengsara atas krisisnya ekonomi rakyat, teman-teman. Tetapi dewan perwakilan DPR hari ini telah merusak daripada kemajuan bangsa Indonesia. Maka saya harus sampaikan sebagai mahasiswa, sebagai adim of change, sebagai orang staf, bahwa dewan perwakilan rakyat telah keluar dari tupoksinya, teman-teman. Baik singkat dari perwakilan disabilitas Indonesia, baik sekarang waktu berharap. Oke, terima kasih kepada teman-teman Indonesia yang sudah menyampaikan orasi baliknya. Kita akan masuk dalam pembahasan poin-poin tuntutan dan konferensi pers. Untuk itu, saya mengundang kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Jakarta Pusat untuk mengambil tempat di depan untuk melakukan penyampaian poin-poin tuntutan. Semua masa aksi GMNI Jabodetabek yang hadir dalam konsiderasi tadi malam untuk bisa mengambil bagian di depan mobil komando untuk melakukan konferensi pers. Untuk itu kami mengundang Ketua Dewan Pimpinan Pusat GMNI Jakarta Selatan, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Cabang Jakarta Pusat, Cabang Jakarta Barat, Cabang Jakarta Timur, dan juga Tangerang Kota untuk hadir mengambil bagian di depan untuk melakukan konferensi pers. Untuk itu waktu dan kesempatan saya berikan. Baik,
Terima kasih kawan-kawan semua yang wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia, hidup buruh, hidup petani, hidup rakyat miskin kota, hidup perempuan yang melawan. Selamat sore kawan-kawan. Perkenalkan, namaku Odo dari Aliansi Masyarakat Biasa yang tergerak hatinya untuk ikut terlibat dalam aksi massa pada hari ini kawan-kawan. Hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan, kemarin kita diperlihatkan oleh aksi kebrutalan dari aparat kepolisian kawan-kawan, yang mana kita sama-sama mengetahui bahwa tugas dan tanggung jawab dari aparat kepolisian adalah melindungi dan mengayomi masyarakat kawan-kawan. Akan tetapi pada kenyataannya hari ini, kepolisian diciptakan untuk melindungi dari rezim Prabowo Gibran. Kepolisian diciptakan untuk melindungi dari praktik sistem kapitalisme kawan-kawan. Maka untuk itu, Bung, jangan pernah ajari kami tentang ketertiban. Kita kayak petantang kalian mengganggu ketertiban dari kawan-kawan demonstran. Dan jangan pernah ajari kami tentang keamanan jika peluru dasar kalian mengganggu dari kawan-kawan dan demonstran. Bung, kami memang tidak punya moncong senjata sepertimu, tapi percayalah, suara dan pikiran lebih tajam dari suaramu kawan-kawan. Kawan-kawan, kita berdiri di sini untuk menegakkan keadilan. Kita berdiri di sini untuk mencari keadilan. Keadilan yang telah dirampas haknya oleh pejabat-pejabat di Republik Indonesia kawan-kawan. Kawan-kawan, selama sistem kapitalisme masih memegang pri kehidupan manusia, selama alat produksi masih menjadi diprivatisasi oleh segelintir orang, selama memodal masih diambil oleh penguasa, kupastikan demonstrasi akan terus ada kawan-kawan. Kawan-kawan, saya sebagai alumni mahasiswa, izinkan saya untuk memimpin dalam menyebut sumpah mahasiswa kawan-kawan. Angkat panji-panji perlawanan kawan-kawan. Angkat kawan-kawan, angkat panji-panji perjuangan kawan-kawan. Sebagai mahasiswa, angkat panji-panji perjuangan kawan-kawan. Sumpah mahasiswa Indonesia. Sumpah mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Bahasa tanpa kebohongan. Bahasa tanpa kemunafikan. No justice, no peace, fuck the police. Hidup rakyat Indonesia. Hidup buruh. Hidup petani. Hidup rakyat miskin kota. Terima kasih. gandrung akan persatuan, karena hanya melalui persatuan itulah kita dapat memenangkan apa yang kita perjuangkan. Berikut yang hadir dalam aksi hari ini ada GMNI se-Jabodetabek, ada FMN, ada dari Gemarak, ada dari Agra, dan yang lain-lain. Berikut tuntutan aksi. 1. Evaluasi dan pecat seluruh anggota DPR RI yang tidak pro dan mendiskreditkan rakyat. 2. Sahkan undang-undang perampasan aset dan bersihkan kabinet, parlemen, dan peradilan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 3. Evaluasi dan pecat seluruh menteri dan wakil menteri
yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN dan ketua umum partai politik. 4. Cabut segala tunjangan fantastis menteri, wakil menteri, direksi, dan komisaris BUMN. 5. Pecat Kapolri dan laksanakan reformasi kepolisian secara menyeluruh. 6. Revisi Undang-Undang TNI dan hentikan pembangunan Kodam yang memperkuat watak militeristik rezim. 7. Tolak kenaikan pajak miskin dan tolak efisiensi anggaran pendidikan, kesehatan, dan pertahanan sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. 8. Wujudkan reforma agraria sejati dan turunkan harga. 9. Bangun industri nasional dan jalankan reform sejati. Dan ke-10, adili Jokowi dan kroni-kroninya dan makzulkan Gibran. Sekian dan terima kasih. Salam hormat untuk kita semua. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia.